Passion, kata yang sering banget kita dengar. Sering banget passion dijadiin suatu alasan untuk memilih atau meninggalkan sesuatu. Aku passionnya di sini nih. Atau aku gak mau jadi ini, gak passion. Tapi apa sih sebenarnya passion itu? Dan bagaimana passion bisa muncul? Pantas gak sih kita milih atau ninggalin sesuatu berdasarkan passion? Menarik nih. Mari kita bahas dari berbagai sudut. Survei IDN di tahun 2024 nunjukin kalau 67,5% milenial dan Gen Z di Indonesia pengen kerja sesuai passion. Tapi pekerjaan seperti apa sih yang sesuai sama passion? Passion itu dasarnya adalah kesukaan kita terhadap suatu bidang yang bisa membuat kita berkomitmen untuk mendalami bidang itu. Misalnya, kalau kita suka main sosial media nih, tapi nggak cuma nonton. Kita juga merasa penasaran tentang cara kerja sosial media dan gimana sih cara bikin konten yang bagus. Sehingga kita berkomitmen untuk mempelajarinya. Nah, kalau misalnya kita cuma suka main sosial media doang berjam-jam, apakah itu bisa disebut sama passion? Di sini kita harus hati-hati. Karena nggak semua hal yang kita sukai bisa dianggap sebagai passion. Kalau hanya untuk ngisi waktu luang mah namanya hobi. Menurut Profesor Robert J. Valleran, passion itu kebagi dua, harmoni dan obsesif. Harmoni itu passion yang didasari atas kesukarelaan menjalani proses dan memiliki kendali terhadap passion tersebut. Kalau obsesif passion itu adalah passion tanpa adanya kontrol diri. Jadi kita berambisi untuk mengejar passion kita tanpa memperdulikan aspek-aspek lain. Passion ini jelas jadi faktor yang penting untuk memotivasi kita dalam mencapai sesuatu. Passion ini juga penting untuk menjaga gairah dalam berproses. Kalau kata Kobe Bryant, passion adalah bahan bakar utama untuk menuju kesuksesan. Simon Sinek, seorang penulis buku terkenal dari US, juga pernah menjelaskan di bukunya Start With Why bahwa melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai disebut stres, sementara mengerjakan pekerjaan yang kita sukai disebut passion. Berarti benar dong, hidup itu harus mengikuti passion. Tapi bagaimana passion itu bisa muncul? Nah, soal hidup ngikutin passion dan gimana passion itu bisa muncul, ada pendapat yang menurutku menarik nih. Mark Cuban, salah satu pebisnis sukses di Amerika, pernah bilang kalau salah satu kebohongan terbesar dalam hidup adalah hidup mengikuti passion. Passion is the biggest lie to every entrepreneur because all of us are passionate about something. And just because you get passionate about something that you can start a business in doesn't mean it's a good business. You know, don't follow your dreams, follow your effort. You know, you'll find that the harder you work at something, the better you are. The better you are, the better chance you have of success. Terus, apa berarti hidup ngikutin passion itu salah? Nggak juga sih. Tapi kalau menurut Mark Cuban, passion itu akan ketemu kalau kita udah bener-bener ahli di satu bidang. Intinya, passion itu dibentuk, bukan dicari. Dan kalaupun dicari, passion bakal ketemu belakangan ketika kita udah dikategoriin mahir dalam sesuatu. Kalau kita ahli di satu bidang, pasti itu jadi passion kita. Ya, karena siapa sih yang gak suka jadi yang terbaik di bidangnya? Untuk menjadi ahli di satu bidang, passion aja gak cukup. Salah satu faktor penting selain passion adalah self-discipline. Diambil dari survei Salesforce di tahun 2019, dari 2011 business owner, self-discipline jadi karakter nomor 1 orang yang sukses. Peran self-discipline itu penting banget buat ngejaga komitmen dalam passion kita. Biar passion kita gak berubah-ubah di tengah jalan. Jadi, faktor penting untuk bisa hidup mengikuti passion ada 2, komitmen dan disiplin. Karena tanpa ada keduanya, passion hanyalah akan menjadi sebuah hobi. Tapi ketika ingin menjadikan passion sebagai pekerjaan, kita juga harus melihat realita di lapangan. Menurut riset University of Montreal di tahun 2015, ada sekitar 80% mahasiswa yang memiliki passion di bidang musik, seni, dan olahraga. Tapi setelah diteliti, ternyata jumlah lapangan kerja yang mampu menampung mereka hanya 10%. Artinya, ada persaingan yang ketat untuk bisa kerja sesuai dengan passion. Dari 2.527 lulusan universitas di Indonesia, ada sekitar 51,64%, lebih dari setengahnya, yang role pekerjaannya berbeda dengan jurusannya pada saat kuliah, karena minimnya lapangan kerja yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa selain punya passion, kita juga harus aware tentang kondisi lapangan kerja yang ada. Ya intinya kita harus lihat-lihat juga passion kita ini dibutuhin gak sih di zaman hidup kita sekarang? Kesimpulannya,
Hidup mengikuti passion itu boleh-boleh aja, tapi ada faktor lain yang harus diperhatikan. Hidup mengikuti kemauan tuh nggak cukup. Ada komitmen dan self-discipline yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus aware sama kondisi lapangan pekerjaan yang ada. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.